Jadi drawing tanggal 31 Maret yang harusnya diselenggarakan di Bali sudah dibatalkan oleh FIFA. Monggo silahkan, saya menghargai semua pendapat dari para gubernur. Tugas saya sebagai tuan rumah hanyalah menyiapkan venue saja. Kita pastikan tamu-tamu bisa datang ke Solo dalam keadaan nyaman dan aman dan pertandingan berjalan dengan baik. Ada kemarin menembak bulu tangkis semua, ya kita harus menerima negara mana masuk sengketa Taiwan dengan China pun ya kan itu konsekuensinya, atau kita tidak membidding. Dan saya mohon maaf, saya ini kan baru jadi ketua PSSI ya, proses biddingnya saya tidak ikut. Saya ini bagian hanya merapikan pekerjaan yang tidak rapi. Nah, dan tentu saya sangat terbebani ya, karena itu saya ambil alih ya, dengan maksud baik, tidak menyalahkan siapa-siapa. Karena saya yang penting nomor satu, muka kita harus kita selamatkan. DPR prihatin atas pembatalan Piala Dunia U20. Itu sepenuhnya kewenangan dan keputusan FIFA. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut lembaganya menyesalkan dan prihatin atas pembatalan Piala Dunia U20 di Indonesia. Dia menjelaskan pembatalan tersebut berimbas pada hilangnya kesempatan menampilkan prestasi anak muda Indonesia di panggung internasional. Pernyataan itu dilontarkan Dasko kala menyampaikan pidato Ketua DPR Puan Maharani saat menutup masa sidang 4. Hari ini, adapun Puan berhalangan hadir sehingga Dasko yang menyampaikan pidatonya. Pasti kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh PSSI, ya Pak Erick Thohir beserta timnya yang sudah berangkat atas perintah Presiden untuk melakukan lobby-lobby. Dan yang kedua, kita tetap meminta agar PSSI mampu melobi agar jangan sampai negara kita kena ban. Indonesia juga kehilangan kesempatan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang maju dan mampu menyelenggarakan event dunia dengan sukses, kata Dasko saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang 4 DPR Kamis 13 April 2023. Alih-alih menunjuk pihak tertentu sebagai biang pembatalan Piala Dunia U20, Dasko menyebut hal itu terjadi sepenuhnya atas kewenangan dan keputusan FIFA. Ia menyebut DPR bakal selalu mendukung pembangunan sepak bola Indonesia yang makin maju dan berprestasi. Pada saat yang sama, dia mengatakan DPR meminta pemerintah bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI untuk dapat membangun sistem pembinaan dan kompetisi sepak bola yang baik dalam negeri, sehingga talenta pesepak bola nasional yang profesional dan berprestasi bisa dihasilkan. Sehingga dengan tim sepak bola Indonesia yang berprestasi akan dapat menjadi peserta Piala Dunia, kata Dasko. Adapun pada 29 Maret silam, FIFA resmi membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Setelah pada 26 Maret membatalkan acara drawing peserta grup, pembatalan itu disebutkan karena kondisi terkini yang diduga berhubungan dengan penolakan kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20. Jadi ini adalah informasi yang kami dapat dari FIFA. Memang kami belum mendapatkan surat resmi dari FIFA. Tapi pesannya jelas bahwa dibatalkan. Berat tentu, ini yang kita tidak harapkan kalau kita tidak bisa berikut kompetisi secara maksimal di seluruh dunia. Sebagai tim nasional ataupun sebagai klub, juga ini akan menjadi sebuah kemunduran buat sepak bola Indonesia, dan itu sebenarnya sudah pernah kita terjadi di tahun 2015 waktu itu. Yang kebetulan juga saya bukan siapa-siapa saat itu, saya bukan menteri, bukan pengurus PSSI. Bapak Presiden meminta untuk saya juga bisa melobi waktu itu ke FIFA dan dicabut di tahun 2016 kalau tidak salah. Ya, kena ban sehingga kita tidak bisa main di dalam Piala Dunia nantinya. Termasuk juga jangan ada degradasi, ya, jangan sampai terjadi sebuah degradasi tim kita sehingga timnas U20 yang sedang matang-matangnya mempersiapkan diri itu menjadi ya tidak sanggup bertanding. Kemudian Ketua PSSI Erick Thohir lalu menemui Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar setelah acara drawing dibatalkan secara resmi.
Tujuannya agar ajang 2 tahunan itu tetap dapat diselenggarakan di tanah air. Namun kunjungan Erik tidak membuat FIFA mengubah keputusannya. Setelah keputusan itu keluar, Erik kembali menemui Infantino di Paris, Prancis pada 5 April untuk mempresentasikan draft pertama rencana strategis untuk sepak bola Indonesia. Menurut FIFA, dalam kesempatan itu, Erik juga menyampaikan rencana-rencana Presiden Joko Widodo serta komitmen Indonesia untuk berinvestasi di infrastruktur sepak bola di seluruh penjuru negeri. Pertemuan terakhir Erik dengan Infantino kemudian membuahkan hasil sanksi yang tidak berat bagi PSSI, dan Indonesia terhindar dari sanksi seperti larangan berkompetisi di turnamen-turnamen resmi FIFA. Erik menyebut sanksi itu sebagai kartu kuning dan bukannya kartu merah berupa pembekuan. Erik sebelumnya juga sudah mengumumkan bahwa Indonesia terhindar dari sanksi berat FIFA. Saya hanya bisa berucap Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doa dari seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pecinta sepak bola. Indonesia bisa terhindar dari sanksi berat pengucilan dari sepak bola dunia. Istilahnya, Indonesia hanya mendapat kartu kuning, tidak kartu merah, kata Erik dikutip dari laman PSSI di Jakarta. Nah, tentu itu yang terberat di mana kita menjadi menyendiri. Jadi kita melakukan pertandingan, pembinaan wasit, usia muda, tetapi tidak ada tentu ke depannya. Ya cuman ya ibarat ya kita di Indonesia saja gitu. Dan saya rasa itu yang tidak kita harapkan, karena apalagi mata pencarian di sepak bola ini kan tidak bisa sekonyong-konyong hanya dilihat oh ini dan itu, tetapi turunannya banyak sekali yang namanya industri olahraga sepak bola. Yang kedua tentu ya kembali, FIFA ini kan otoritas tertinggi sepak bola di dunia. Tentu dengan segala keberatan-keberatan yang sudah ya, disampaikan, nah tentu ya, FIFA melihat ini sebuah ya, kalau dibilang sebuah intervensi. Kan lihat, kalau banyak sekali FIFA itu menghukum ketika ada intervensi government gitu. Tetapi di sini juga kan bentuknya intervensi. Dan di dalam tentu host kontrak sebagai negara dan host city kontrak ya yang ditandatangan itu kita menjamin. Indonesia juga kehilangan kesempatan menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang maju dan mampu menyelenggarakan event dunia dengan sukses, kata Dasko saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang 4 DPR Kamis 13 April 2023. Alih-alih menunjuk pihak tertentu sebagai biang pembatalan Piala Dunia U20, Dasko menyebut hal itu terjadi sepenuhnya atas kewenangan dan keputusan FIFA. Ia menyebut DPR bakal selalu mendukung pembangunan sepak bola Indonesia yang makin maju dan berprestasi. Pada saat yang sama, dia mengatakan DPR meminta pemerintah bersama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI untuk dapat membangun sistem pembinaan